Qala Ibnul Imad fi nadamihi. Ibnul Imad berkata di dalam nadamnya, syirarukum uzzabukum ja'al khabar. Paling hina dari kalian yang mempertahankan kejombloannya, sedangkan kalian dalam keadaan sehat dan kalian dalam keadaan mampu. Lalu kalian mempertahankan kejombloan kalian, syirarukum, yang paling hina dari kalian yang mempertahankan jomblonya. Ardalul amwati uzabul bashar, dan paling hinanya kematian dari kalian yaitu matinya seorang jomblo. Gimana nggak hina, gimana nggak rugi? Mending kalau di akhirat masuk surga. Kalau di akhirat masuk surga aja rugi. Kenapa? Kenapa ente tidak mau nyicipin surga dunia sebelum surga pada hakikatnya, benar apa tidak? Mending kalau masuk surga. Ini mah di akhirat masuk neraka. Wala surga dunia, wala surga akhirat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dunia nggak dapat, ujung-ujungnya akhirat pun nggak dapat, di neraka. Ya Allah, biha. Kesian banget para jomblo ya. Dan di sini kita perlu lihat ada beberapa perkataan sahabat dan juga para ulama salaf kita terdahulu yang dimana mereka menjelaskan kepada kita bahwa hidup ngejomblo itu tidak enak, pahit. Hidup ngejomblo itu pahit, tidak enak. Pertama, jomblo itu hidupnya tidak teratur, makannya tidak teratur, pola pikirnya tidak teratur, tujuannya tidak teratur. Lalu bagaimana kehidupan jomblo? Kemana angin menghembus dia mengikutinya. Kecuali mereka para jomblo yang masih berada di ranah thalabul ilmi, menuntut ilmu di dalam khidmah, mereka masih teratur dengan tujuan-tujuan dan mereka mempelajari pengalaman-pengalaman atau mempelajari hukum-hukum syariat. Nah, ini masih teratur. Lalu sisanya kemana? Mau nongkrong sendiri, tidur sendiri ya, makan sendiri, punya tujuan asal karepnya. Nah, ini kan jomblo berhadirin ya, sesuai mengikuti angin. Nah, di sini ada perkataan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat baginda Nabi Muhammad. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, "Law lam yabqa min umri ila asyratu ayyam ahbabtu an atazawwaj hatta la alqallaha uzban," atau azban. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi? Sayyidina Allah berkata, jikalau tersisa dari umurku 10 hari sebelum datangnya kematian, jikalau aku tahu bahwa 10 hari lagi aku akan mati dan sisa hidupku di dunia ini hanya 10 hari lagi, maka apa? Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ahbabtu an atazawwaj, maka aku akan menikah. Kenapa? Hatta la alqallaha azban, sehingga aku tidak berjumpa dengan Allah dalam keadaan jomblo. Nah, ini perlu diingat nih. Ingat para jomblo, jangan ngejomblo melulu ya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, jikalau 10 hari ini sisa hidupku, aku akan menikah, sehingga aku tidak berjumpa dengan Allah dalam keadaan jomblo. Luar biasa. Wa tazawwajal Imam Ahmad radhiyallahu anhu fil yaumits tsani min wafati imraatihi. Imam Ahmad bin Hanbal, Imamul Madhab Al-Hambali, takala istrinya meninggal dunia, hari kedua beliau langsung menikah lagi. Istrinya meninggal nih. Tak kala istrinya meninggal, hari kedua esoknya Imam Ahmad bin Hanbal langsung menikah lagi. Wa qala, lalu beliau berkata, akrahu an abita uzban atau azban. Aku tidak ingin tidur dalam keadaan jomblo. Imam Ahmad bin Hanbal, istrinya meninggal,
esoknya langsung menikah ya. Hari keduanya langsung menikah. Kenapa? Karena aku tidak ingin tidur malam hari ini dalam keadaan jomblo. Ada apa dengan jomblo? Mengerikan ya, luar biasa. Kesian hidup para jomblo. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tanakahu taksuru fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Rawal Baihaqi fi Syu'bil Iman. Dan jangan salah, dengan kita menikah berarti kita mewujudkan cita-cita, keinginan apa yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad kelak di akhirat. Karena Nabi berkata, menikahlah kalian, tanakahu taksuru, perbanyaklah, kata Nabi, fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah, karena aku akan membanggakan banyaknya umatku kelak di hari kiamat di padang mahsyar Allah. Dan untuk memperbanyak umat baginda Nabi Muhammad tidak ada solusi kecuali dengan cara menikah. Dengan cara menikah, lalu di situ akan beranak panak keturunan, anak, cucu dan cicit yang akan menambahkan jumlah besar dari umat baginda Nabi Muhammad yang akan dibanggakan oleh Rasulullah kelak di padang mahsyar. Luar biasa. Jadi jangan main-main. Menikah itu begitu mulia, amal ibadah yang begitu hebat ya, amal ibadah yang mempunyai nilai yang begitu tinggi itu menikah.